Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif, kematian, perawatan rumah sakit, serta kebijakan dari 6 negara yang tengah mengalami kenaikan kasus akibat Omikron. Saat ini setidaknya sudah 150 negara yang memiliki kasus Omikron, dengan lebih dari 500.000 kasus Omikron terdeteksi. Ke-6 negara ini masuk ke dalam 10 besar negara dengan kasus Omikron terbanyak, berkisar antara 3.000 sampai dengan 160.000 kasus. Jika dilihat secara umum, maka ke-6 negara ini menunjukkan kenaikan kasus positif yang cukup signifikan, dengan diikuti sedikit kenaikan pada kematian dan kebutuhan perawatan rumah sakit. Berbagai kebijakan yang diterapkan terkait penggunaan masker, pengaturan kegiatan umum, mobilitas, dan syarat PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri berbeda-beda antar satu negara dengan negara lainnya. Peningkatan kasus positif terjadi cukup signifikan, di mana pertama Italia, kasus naik 122 kali lipat menjadi 1,3 juta kasus per minggu. Yang kedua adalah Australia, kasus naik 62 kali lipat menjadi 760.000 kasus per minggu. Sedangkan yang ketiga adalah Prancis, kasus naik 43 kali lipat menjadi 2 juta kasus per minggu. Dan yang keempat, Kanada, kasus naik 18 kali lipat menjadi 320.000 kasus per minggu. Dan yang kelima, Amerika Serikat, kasus naik 11 kali lipat menjadi 5,6 juta per minggu. Dan yang terakhir, Inggris, kasus naik 2 kali lipat menjadi 700.000 kasus per minggu. Kenaikan kasus positif yang sangat signifikan ini diikuti juga dengan kenaikan kebutuhan perawatan rumah sakit, di mana proporsi kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit paling tinggi terdapat di Kanada, di mana 3,14% dari total kasus mingguannya atau 10.000 kasus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Inggris, di mana 2,84% dari total kasus mingguannya, yaitu 20.000 kasus, dirawat di rumah sakit, dan Amerika Serikat, di mana 2,6% total kasus mingguannya atau 151.000 orang dirawat di rumah sakit. Kenaikan kasus yang signifikan di 6 negara ini nyatanya juga diikuti dengan tren kematian yang juga mulai memperlihatkan kenaikan, meskipun tidak signifikan. Kenaikan paling signifikan terjadi di Australia, yaitu naik 10 kali lipat menjadi 378 kematian dalam 1 minggu. Diikuti Kanada naik 8 kali lipat menjadi 846 kematian. Sedangkan Perancis naik 7 kali lipat menjadi 1.546 kematian. Italia naik 5 kali lipat menjadi 2.126 kematian. Inggris naik 4 kali lipat menjadi 1.908 kematian. Dan terakhir, Amerika Serikat naik 2,7 kali lipat menjadi 12.043 kematian. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kenaikan kasus positif di 6 negara tersebut sejalan dengan kenaikan tren jumlah orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit dan tren kematian. Namun sayangnya 5 dari 6 negara tersebut tidak mewajibkan pelaku perjalanan luar negeri untuk karantina pada saat memasuki negaranya. Hanya Prancis yang menerapkan kebijakan wajib karantina, sedangkan negara lainnya hanya menutup kedatangan dari negara berisiko tinggi saja. Berkaca pada kondisi kasus berbagai negara di dunia yang mengalami kenaikan tersebut, penting bagi kita untuk menjaga kondisi kasus di Indonesia agar tetap terkendali. 2 upaya kuncinya adalah yang pertama, penguatan pada pintu masuk kedatangan, dan yang kedua, pengendalian transmisi lokal. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Saat ini jumlah kasus positif nasional
mengalami peningkatan dalam 3 minggu terakhir, yaitu meningkat 5 kali lipat dari 1.123 kasus menjadi 5.454 kasus. Namun, peningkatan kasus positif ini tidak diikuti dengan peningkatan kematian. Secara bersamaan, pola kasus positif yang meningkat setiap harinya menjadikan angka kasus aktif pun ikut meningkat. Pada minggu ini, kasus aktif berjumlah 8.605 kasus, di mana naik lebih dari 3.000 dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya 5.494 kasus. Peningkatan kasus positif saat ini tentunya diakibatkan oleh dua sumber penularan, yaitu dari satu, transmisi lokal, dan dua adalah pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini kasus positif nasional lebih banyak didapati dari transmisi lokal dibanding pelaku perjalanan luar negeri. Bahkan per tanggal 15 Januari 2022, 63% kasus positif merupakan transmisi lokal. Sedangkan untuk data pelaku perjalanan luar negeri menunjukkan peningkatan, namun tidak lagi mendominasi sebagai sumber penularan. Jika dilihat dari asal pintu masuk, kasus positif dari PPLN di pintu masuk di DKI Jakarta saat ini trennya mengalami kenaikan. Selain itu, kasus positif dari pintu masuk di PLBN Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat serta di pintu masuk Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi. Namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan dengan transmisi lokalnya. Data lainnya menunjukkan dari kepulangan jemaah umroh perdana pada tanggal 17 Januari lalu, sebanyak 20% kasus positif berhasil terdeteksi dari total jemaah. Terlepas dari apapun varian yang saat ini masuk ke Indonesia, pada prinsipnya penularan sekecil apapun harus segera dikendalikan agar tidak semakin meluas dan menimbulkan lonjakan kasus. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mencegah meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Terlebih, kita akan menyambut beberapa periode hari raya seperti Imlek dan bulan Ramadan dalam 2-3 bulan ke depan. Antisipasi kenaikan kasus sejak dini menjadi kunci pencegahan penularan secara optimal. Berbagai upaya untuk menekan semaksimal mungkin kenaikan kasus, baik dari transmisi lokal maupun pelaku perjalanan luar negeri adalah untuk mencegah meluasnya transmisi lokal. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap mempertahankan kedisiplinan protokol kesehatan, mematuhi aturan yang berlaku seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, serta memenuhi syarat tes untuk beraktivitas dan melakukan perjalanan. Prinsip produktif aman COVID perlu untuk diterapkan di setiap kegiatan sehari-hari. Untuk mencegah meningkatnya kasus positif dari pelaku perjalanan luar negeri, penting untuk terus meningkatkan kapasitas deteksi kita pada pintu masuk kedatangan, serta pengaturan keberangkatan jemaah umroh di tengah keterbatasan kapasitas karantina dalam menampung keseluruhan pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, perlu saya tekankan, salah satu peran kunci masyarakat dalam mencegah meluasnya penularan adalah dengan menunda perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak. Masyarakat yang terpaksa melakukan perjalanan ke luar negeri wajib melakukan karantina terpusat saat kembali ke Indonesia. Ingat, memberi ruang bagi virus untuk menular sama dengan memberi kesempatan bagi virus untuk bermutasi menjadi varian baru. Serta yang terpenting, memberi celah untuk penularan semakin meluas, sama dengan menempatkan kelompok rentan dalam risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa perkembangan penanganan COVID-19 lainnya, yaitu sejauh ini para ahli termasuk WHO menyatakan belum ada gejala khas yang ditimbulkan dari kasus positif bervarian Omikron. Populasi yang berisiko terkena varian Omikron ialah mereka yang berusia lanjut, penderita komorbid, belum divaksin lengkap akibat belum terbentuknya kekebalan tubuh yang sempurna, dan para pekerja publik termasuk tenaga kesehatan yang menjalankan aktivitas dengan intensitas tinggi. Secara spesifik,
orang-orang pada kelompok rentan ini dimohon untuk mengurangi frekuensi interaksi dengan kontak erat, mengurangi bepergian ke tempat yang ramai atau kerumunan, terutama bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Menyikapi hal tersebut sesuai arahan Presiden dengan tren kenaikan kasus Omikron untuk meminimalisir kegiatan tatap muka seperti bekerja dari kantor dengan sistem WFH dan meminimalisir mobilitas ke luar negeri jika tidak dalam keadaan mendesak, maka telah dirilis Instruksi Menteri Dalam Negeri baik di wilayah Jawa Bali melalui Inmendagri nomor 3 tahun 2022 dan di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua melalui Inmendagri nomor 4 tahun 2022 dengan rincian dirubahnya intensitas penyesuaian level kabupaten kota di wilayah Jawa Bali menjadi per 1 minggu sehingga akan dilakukan evaluasi level kabupaten kotanya pada tanggal 24 Januari 2022 mendatang. Kembali ditetapkannya aturan kriteria orang yang boleh masuk ke wilayah fasilitas publik di wilayah Jawa Bali, yaitu supermarket dan hipermarket, restoran, rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, bioskop, tempat wisata, fasilitas olahraga, pusat kebugaran, gym, dan perhotelan non-karantina, yaitu hanya boleh dimasuki oleh orang dengan status hijau di aplikasi Peduli Lindungi atau mereka yang telah divaksin dengan dosis penuh atau 2 kali. Akan diperpanjangnya PPKM di wilayah di luar Jawa Bali sampai 2 minggu ke depan atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Pemerintah daerah serta penyelenggara kegiatan masyarakat dapat mencermati detail aturannya lebih jauh untuk pedoman protokol kesehatan yang spesifik di tiap sektornya. Mohon untuk terus diupdate sesuai dinamika kondisi kasus dan terus melakukan pengendalian COVID-19 lainnya, khususnya bagi daerah-daerah dengan kasus COVID-19 dan intensitas mobilitas yang tinggi dan berdekatan. Pemerintah berupaya keras melakukan perbaikan berkelanjutan demi menekan penularan virus di komunitas melalui kebijakan efektif yang berlandaskan data dan fakta ilmiah. Untuk itu, ke depannya kebijakan akan terus adaptif. Mari kita bersama-sama bertahan untuk melawan COVID-19 bersama dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tetap produktif beraktivitas dengan hati-hati. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Selamat sore, Prof. Telah masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Pertama dari Priscila Jak TV. Bagaimana update data jumlah kasus yang terpapar berbagai varian COVID-19 termasuk Omikron di Indonesia? Baik, terima kasih Jak TV. Saya perlu sampaikan bahwa kondisi kasus Indonesia yang dikontribusikan oleh berbagai varian masih terbilang terkendali. Namun memang ada peningkatan kasus selama 1 bulan terakhir. Dan berdasarkan data GIS8 yang dapat diakses secara umum, per 20 Januari 2022, diketahui di Indonesia dalam 1 bulan terakhir telah dilaporkan kasus Omikron sebanyak 817 kasus, kasus Delta sebanyak 352 kasus, dan kasus Alpha dan Beta sebanyak 0%. Penting untuk diketahui, data yang dikumpulkan setiap pelaku melalui whole genome sequencing di berbagai negara belum tentu merepresentasikan seluruh kasus konfirmasi varian yang ditunjukkan dengan data-data yang ada, dan tentunya karena tidak semua sampel dimasukkan dalam GIS8. Terlebih pula, GIS8 sebagai pengumpul data juga melakukan kurasi atas data yang dikumpulkan, sehingga tidak semua sampel dapat diterima. Sehingga dashboard ini dapat kita gunakan untuk mengetahui gambaran kondisi kasus terkini. Pemerintah berharap pengumuman update kasus yang diberikan dalam setiap kesempatan dapat menjadi pengingat kita semua untuk senantiasa mawas diri terhadap kedisiplinan kita sebagai bentuk kontribusi mengendalikan angka kasus COVID-19 nasional. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Berikutnya pertanyaan dari Titin Supriyatin Merdeka.com dan fatberita1.com.
Pemerintah memperkirakan puncak penularan Omikron pada Februari sampai awal Maret dengan mengacu pada negara-negara yang sudah mengalami. Apakah model ini adalah kecenderungan yang tidak bisa dihambat? Lalu, di mana saja dan berapa besar kapasitas fasilitas isolasi dan karantina terpusat? Terima kasih Merdeka.com dan Berita1.com. Adanya potensi puncak kasus akibat varian Omikron perlu disikapi dengan bijak. Prediksi ini seyogyanya dapat menjadi pengingat agar kita harus selalu waspada. Namun, kita juga harus optimis bahwa Indonesia bisa mencegah adanya lonjakan kasus. Karena prediksi masih bisa kita ubah dengan usaha yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan 3M. Bagi sektor-sektor esensial, ekonomi, dan sosial yang masih beroperasi, protokol kesehatan juga harus dilakukan secara menyeluruh, sesuai yang telah diatur pemerintah di Instruksi Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan persektor aktivitas masyarakat. Hal ini semata-mata dilakukan untuk melindungi tiap lapisan masyarakat sesuai tingkat kerentanannya. Selain itu, berbagai intervensi pencegahan pun harus dilakukan di waktu yang bersamaan untuk menghasilkan proteksi yang optimal. Untuk pertanyaan yang kedua terkait fasilitas isolasi dan karantina terpusat, berdasarkan data pertanggal 20 Januari 2022, diketahui bahwa fasilitas karantina terpusat tersebar di wisma dan hotel, yaitu Rusun Nagrak Cilincing dengan bor 24,9% dari 7.040 bed yang tersedia, kemudian Rusun Pasar Rumput Manggarai dengan bor 58% dari 5.946 bed yang tersedia. Sedangkan Wisma Atlet Pademangan dengan bor 56,6% dari 5.796 bed yang tersedia, serta 134 hotel dengan total bor 45,8% dan total kapasitasnya adalah 16.513 kamar. Sedangkan berdasarkan data per tanggal 16 Januari 2022, diketahui bahwa fasilitas isolasi terpusat ditempatkan di rumah sakit rujukan COVID-19 tertentu dan beberapa hotel rujukan yang hanya difungsikan untuk upaya isolasi sebagai fasilitas tambahan dengan rincian jumlah bed di RSDC Wisma Atlet sebanyak 5.939 bed, rumah sakit isolasi untuk pelaku perjalanan luar negeri diantaranya Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Ciputra Garden, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, dan Rumah Sakit Siloam Mampang dengan total kapasitas bed sebanyak 286 bed. Dan hotel isolasi diantaranya Hotel Siwan Pulau Mas, Hotel Matsuri, Hotel Grand Cempaka, Hotel Alia Cikini, Hotel di RCC Al-Hijrah, dan Hotel di RCC Plumpang dengan total kapasitas bed sebanyak 565 bed. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Pertanyaan terakhir dari Fitri Liputan6.com. Bagaimana koordinasi terkini pengendalian Omikron antara Satgas dan Pemprov DKI? Apakah akan ada pengetatan mobilitas? Terima kasih Liputan6.com. Saat ini DKI Jakarta berada dalam PPKM level 2. Dengan ini pengendalian COVID-19 akan menyesuaikan dengan kondisi kasus yang direpresentasikan dari ketetapan level tersebut. Mengingat besarnya peluang importasi kasus lintas daerah dalam satu kawasan aglomerasi akibat mobilitas yang tinggi, maka perlu adanya kekompakan antar pemerintah daerah untuk mengupayakan strategi pencegahan penularan kasus. Untuk itu dimohon gubernur, wali kota maupun bupati khususnya pada 3 provinsi yang sedang mengalami kenaikan kasus ini untuk terus memantau kondisi kasus dan mengoptimalisasi koordinasi dalam pengendalian COVID-19. Baik, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian berakhir konferensi pers. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.